Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait budget variabel pada mata kuliah penganggaran perusahaan. Perkenalkan, nama saya Sabrina Ratu Akilah dengan NIM 63230810. Saya Anies Marufosiya dengan NIM 63230577. Saya Zahra Tunisa dengan NIM 63230804. Saya Filukiana dengan NIM 63231037. Saya Puteri Auria Atansia dengan NIM 63231289. Selamat menyaksikan. Hai semuanya, jadi pada video kali ini kita akan membahas terkait budget variabel nih. Sebelumnya kita akan membahas terkait daftar isi pada materi yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama kita akan membahas terkait latar belakang, dan yang kedua ada tujuan, ketiga ada rumusan masalah, yang keempat ada manfaat, kelima ada ruang lingkup, yang keenam ada studi kasus, dan yang ketujuh ada kegunaan dari budget variabel itu sendiri, dan yang kedelapan ada faktor-faktor yang mempengaruhi budget variabel, dan yang kesembilan ada bentuk dari budget variabel, yang kesepuluh ada penyusunan budget variabel, dan yang ke-11 ada analisis dari studi kasus, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu latar belakang. Sebelumnya kita akan bahas dulu nih terkait latar belakang. Seperti yang kita tahu bahwa perencanaan keuangan itu kan merupakan bagian penting dalam manajemen organisasi, dan anggaran itu tuh berfungsi sebagai alat alokasi sumber daya, pengendalian biaya, serta evaluasi kinerja. Tapi kondisi bisnis yang berubah-ubah itu bisa membuat anggaran statis tuh kurang memadai nih. Nah, oleh karena itu anggaran variabel atau fleksibel itu menjadi solusi yang lebih relevan karena dapat menyesuaikan biaya dengan tingkat efektivitas yang sebenarnya. Terus kayak yang kita tahu nih bahwa penelitian itu menunjukkan nih kalau anggaran fleksibel atau anggaran variabel itu tuh mampu nih meningkatkan efisien biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik, serta memperkuat proses pengendalian biaya. Nah, dengan demikian, anggaran variabel itu memiliki peran strategis dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam manajemen modern. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait rumusan masalahnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas kira-kira rumusan masalah apa sih yang bakal kita bahas pada video presentasi kali ini. Nah, yang pertama kita akan bahas nih terkait apa sih yang dimaksud dengan budget variabel itu, terus gimana nih karakteristiknya dalam sistem penganggaran. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua kita akan bahas terkait apa aja kegunaan budget variabel dalam perencanaan dan pengendalian biaya, khususnya itu ketika aktivitas produksi mengalami perubahan. Terus yang ketiga kita akan bahas terkait faktor-faktor apa aja nih yang mempengaruhi besar dan kecilnya budget variabel dalam suatu proses operasional atau proses produksi. Terus yang keempat kita akan bahas nih terkait bagaimana sih bentuk atau struktur penyusunan budget variabel yang umum digunakan dalam praktiknya. Terus kita juga akan bahas lagi terkait bagaimana langkah-langkah penyusunan budget variabel yang tepat, terutama ketika kita tuh mengidentifikasi biaya yang benar-benar bersifat variabel. Terakhir, kita akan bahas terkait gimana sih penerapan budget variabel pada proses produksi minyak goreng di Teaching Factory sebagai contoh implementasi dalam situasi nyata. Itu tadi yang bakal kita bahas. Kita akan masuk nih selanjutnya ke bagian tujuan. Jadi, pembahasan kali ini tuh bertujuan untuk memberikan pemahaman nih tentang konsep manfaat dan penerapan budget variabel dalam perencanaan dan pengendalian biaya. Nah, khususnya itu tuh pada produksi minyak goreng di Teaching Factory PNL. Jadi, secara singkat itu tujuan dari pembahasan kali ini tuh mencakup apa aja sih? Nah, yang pertama kita akan menjelaskan terkait pengertian dan karakteristik budget variabel. Tujuannya juga untuk menguraikan kegunaannya dalam pengendalian biaya dan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, kita memiliki tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja nih yang mempengaruhi perubahan biaya. Terus yang keempat kita akan menjelaskan struktur dan cara penyusunan dari budget variabel. Nah, yang terakhir kita memiliki tujuan untuk menyajikan sebuah contoh penerapannya langsung dalam produksi minyak goreng. Itu tadi tujuan dari pembahasan kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, manfaat bagi penulis. Menambah pemahaman mengenai anggaran variabel serta melatih kemampuan analisis dan penyusunan karya ilmiah dalam bidang akuntansi manajemen. Yang kedua, manfaat bagi lembaga atau instansi. Menjadikan referensi dalam meningkatkan kualitas penyusunan anggaran dan pengendalian biaya melalui penerapan budget variabel yang lebih adaptif terhadap perubahan aktivitas. Dan yang terakhir, ada manfaat bagi pembaca atau pihak lain. Memberikan wawasan mengenai pentingnya budget variabel dan dapat dijadikan acuan untuk studi, penelitian lanjutan, atau penyusunan anggaran yang lebih efisien. Nah, adalah ruang lingkup. Untuk aspek yang dibahas itu meliputi pengertian, konsep dasar, karakteristik, kegunaan, komponen biaya variabel, struktur penyusunan, faktor yang mempengaruhi anggaran variabel, serta penerapannya dalam produksi.
batasan objek kajiannya fokus hanya pada biaya yang bersifat variabel, yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel. Untuk objek kajiannya adalah unit produksi minyak goreng skala mini, namun konsepnya dapat diterapkan pada proses produksi lain dengan karakter serupa. Tujuan pembahasannya untuk memberikan pemahaman konseptual tentang budget variabel, menjelaskan cara penyusunannya, dan menunjukkan penerapannya melalui studi kasus produksi minyak goreng di Teaching Factory. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus dalam makalah ini berfokus pada proses produksi minyak goreng di Teaching Factory Politeknik Negeri Lok Sumawe, yang mengolah CPO menjadi minyak goreng sebagai bagian dari praktik mahasiswa sekaligus unit produksi skala mini. Pemilihan kasus ini relevan karena proses penyusunan anggarannya memiliki karakteristik berbeda dari perusahaan manufaktur, terutama karena sebagian besar fasilitas merupakan barang milik negara sehingga biaya tetap tidak dimasukkan ke dalam biaya produksi. Nah, oleh karena itu, penyusunan anggaran lebih menekankan pada budget variabel, yaitu biaya yang berubah sesuai tingkat aktivitas seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Melalui studi kasus ini, makalah menyoroti bagaimana pendekatan biaya variabel digunakan untuk menghasilkan anggaran produksi yang lebih realistis dan mendukung efisiensi operasional serta tujuan pendidikan vokasi. Selanjutnya ada kegunaan budget variabel, yaitu untuk membantu perusahaan merencanakan dan mengendalikan biaya sesuai perubahan tingkat aktivitas. Fungsinya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kegunaan umum dan kegunaan khusus. Yang pertama ada kegunaan umum. Ada beberapa poin. Yang pertama ada pedoman kerja, yaitu memberikan arahan biaya yang fleksibel berdasarkan volume aktivitas aktual sehingga bagian produksi, pemasaran, dan administrasi dapat menyesuaikan penggunaan sumber daya secara tepat. Lalu ada alat koordinasi, yaitu membantu sinkronisasi antar bagian seperti produksi, pembelian, pemasaran, dan keuangan karena setiap bagian mengetahui kebutuhan biaya pada berbagai tingkat aktivitas. Lalu ada alat pengawasan, yaitu memungkinkan perbandingan akurat antara biaya aktual dan biaya standar pada volume aktivitas tertentu, sehingga memudahkan evaluasi efisiensi dan penentuan tindakan korektif. Yang kedua ada kegunaan khusus budget variabel. Ada 3 poin juga. Yang pertama dasar penyusunan overhead pabrik variabel, yaitu menentukan biaya overhead seperti listrik, bahan penolong, dan tenaga kerja tidak langsung yang berubah sesuai output. Lalu ada dasar penyusunan biaya administrasi variabel, yaitu menyesuaikan anggaran administrasi seperti alat tulis, komunikasi, dan lembur sesuai kebutuhan operasional. Lalu yang terakhir ada dasar penyusunan biaya penjualan, yaitu membantu bagian pemasaran merencanakan biaya promosi, transportasi, dan komisi berdasarkan tingkat penjualannya. Nah, selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi budget variabel. Ada 8 faktor. Yang pertama, volume produksi, yang kedua harga bahan baku, yang ketiga efisiensi tenaga kerja, yang keempat pemakaian energi dan utilitas, yang kelima tingkat pemeliharaan mesin, yang keenam ada metode produksi dan teknologi, yang ketujuh ada kualitas bahan baku, dan yang terakhir ada kondisi pasar dan distribusi. Oke, selanjutnya di sini ada bentuk budget variabel. Secara umum, variabel budget tidak memiliki format baku. Perusahaan bebas menyesuaikannya dengan kebutuhan dan struktur biayanya. Namun dalam praktik terdapat 2 bentuk penyajian yang paling sering digunakan. Yang pertama ada variabel budget dengan pemisahan biaya tetap dan variabel. Pada bentuk ini, biaya tetap dan biaya variabel ditampilkan secara terpisah. Kelebihannya itu ada 3. Yang pertama, memudahkan analisis perilaku biaya pada berbagai tingkat aktivitas. Yang kedua, berguna untuk perhitungan break-even, kontribusi per unit, dan evaluasi efisiensi. Lalu yang ketiga, ada perubahan biaya variabel, dapat terlihat jelas dibandingkan dengan volume produksi. Bentuk ini contoh untuk perusahaan yang membutuhkan transparansi struktur biaya dan analisis manajerial yang lebih dalam. Lalu yang kedua ada variabel budget tanpa pemisahan biaya tetap dan variabel. Dalam bentuk ini, semua biaya ditampilkan langsung sebagai total biaya pada setiap tingkat aktivitas tanpa menunjukkan sifat biaya. Kelebihannya, penyajian lebih sederhana dan mudah dibaca, namun kelemahannya sulit digunakan untuk analisis perilaku biaya secara detail. Bentuk ini lebih sesuai untuk perusahaan dengan struktur biaya sederhana atau ketika analisis mendalam tidak diperlukan. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan terkait penyusunan budget variabel. Tujuan utama dari penyusunan budget variabel yaitu yang pertama, menyesuaikan anggaran dengan perubahan aktivitas. Yang kedua, membuat perencanaan biaya lebih realistis. Yang ketiga, mengendalikan biaya dan menilai efisiensi.
Lanjut ke bagian tahapan. Tahapan yang pertama yaitu identifikasi biaya variabel, yaitu antara lain bahan baku, TKL, overhead variabel. Lalu yang kedua, tentukan biaya standar per unit untuk tiap komponen. Yang ketiga, tetapkan volume produksi yang direncanakan. Yang keempat, hitung total biaya variabel, yaitu sama dengan biaya per unit jumlah unit produksi. Yang kelima, susun dalam tabel anggaran untuk memudahkan analisis manajemen. Oke, kali ini kita masuk untuk ke bagian analisis studi kasus. Nah, di sini kita menggunakan studi kasus dari anggaran biaya produksi minyak goreng kelapa sawit pada Tising Factory Pengolahan CPO Politeknik Negeri Loksamawe. Yang nomor pertama ada data dasar studi kasus. Yang diketahui, frekuensi produksi 4 proses per bulan. Untung masing-masing menggunakan 100 kg CPO. Rendemen hasil yaitu 63% oleh 63 kg minyak goreng per proses. Untuk output bulanannya yaitu 4 dikalikan 63 kg sama dengan 252 kg. Untuk output tahunannya ada 252 kg yang tadi dikalikan 12 bulan. Hasilnya 3024 kg. Kebutuhan bahan per bulannya yaitu CPO sama dengan 400 kg. Untuk asam fosfat ada 0,8 kg. Untuk blessing earth-nya ada 8 kg. Serta total biaya bahannya yaitu Rp3.222.800 per bulan. Untuk harga bahan CPO-nya totalnya yaitu 7.785 kg. Asam fosfatnya ada 36.000 per kilogram. Serta blessing earth-nya yaitu 10.000 per kilogram. Biaya lainnya, tenaga kerja langsung yaitu 2 teknisi sama dengan 1.500.000 sama dengan 3 juta per bulannya. Untuk overhead variabelnya ada solar, pelumas, suku cadang, plastik kemasan, itu totalnya 241.000 per bulan. Lanjut ke penyusunan anggaran biaya variabel. Perhitungan biaya bahan baku dan penolong. Yang pertama ada CPO, yaitu 400 kg dikalikan dengan 7.785, totalnya yaitu Rp3.114. Yang kedua ada asam fosfat, ada 0,8 kg dikalikan 36.000, jumlahnya yaitu 28.800. Yang ketiga ada blessing earth, totalnya yaitu 8 kg dikalikan dengan 10.000 yaitu 80.000. Untuk total biaya bahan variabel tadi yaitu Rp3.222.800 per bulannya. Terus kita masuk lagi ke biaya tenaga kerja langsung. 2 teknisi dikali Rp1.500.000 yaitu 3 juta per bulannya. Walaupun honor teknisi ini bersifat tetap per bulan, tapi jurnal pemasukannya sebagai biaya produksi, sehingga dalam analisis ini diperlukan sebagai bagian dari biaya variabel. Lanjut ke bagian overhead variabel, itu ada solar, pelumas, perawatan, serta kemasan, totalnya yaitu Rp241.000 per bulan. Selanjutnya kita masuk ke total biaya variabel produksi. Yang pertama ada biaya bahan, yaitu Rp3.222.800. Lalu yang kedua ada biaya tenaga kerja, yaitu Rp3 juta. Lalu yang ketiga overhead variabel, yaitu Rp241.000. Total keseluruhan per bulan yaitu Rp6.463.800. Untuk total biaya variabel tahunannya Rp6.463.800 tadi dikalikan 12 bulan yaitu Rp77.565.600. Lanjut ke perhitungan biaya variabel per unit. Untuk ini output per bulannya 252 kg. Untuk biaya variabel per kilonya kita hitung ada 6.463.800 dibagikan output per bulan. Output per bulannya yaitu 252 kg. Jadi dibagi hasilnya yaitu Rp25.650 per kilogram. Lalu untuk output per prosesnya itu ada 63 kg. Jadi biaya per prosesnya itu Rp6.463.800 dibagikan 4. Dan hasilnya yaitu Rp1.659.950. Selanjutnya, kita masuk ke analisis sensitivitas harga bahan pokok. Karena merupakan komponen biaya terbesar dalam proses produksi minyak goreng, maka perubahan kecil pada harga akan sangat mempengaruhi total biaya produksi. Jika harga turun sebesar 10%, yaitu menjadi sekitar Rp7.006,5 per kilogram, maka total biaya produksi per bulan juga ikut turun menjadi sekitar Rp6.152.400. Dengan biaya produksi per kilogram sebesar Rp24.414.
Kondisi harga CPO normal yaitu 7.785 per kilogram, total biaya produksi per bulan tercatat sebesar Rp6.463.800 dengan biaya produksi per kilogram sebesar Rp25.650. Namun, apabila harga 10% menjadi sekitar Rp8.563,5 per kilogram, maka total biaya produksi per bulan meningkat menjadi Rp6.775.200 dengan biaya produksi per kilogram sebesar Rp25.650. Selanjutnya kita masuk ke interpretasi dan implikasi manajerial. Dalam perhitungan ini, biaya tetap tidak dimasukkan karena telah ditanggung oleh DIPA. Oleh karena itu, analisis yang dihasilkan hanya menunjukkan biaya variabel per unit, bukan full costing. Biaya produksi per kilogram sebesar Rp25.650 dapat dijadikan sebagai biaya minimum untuk pengambilan keputusan jangka pendek, khususnya dalam kegiatan operasional teaching factory. Tenaga kerja diperlakukan sebagai biaya variabel karena kegiatan produksi hanya dilakukan pada saat praktikum, sehingga bersifat tidak tetap. Hasil analisis ini juga menunjukkan bahwa harga CPO sangat sensitif, sehingga strategi pengadaan bahan baku perlu diperhatikan secara serius untuk mengurangi resiko kenaikan biaya. Apabila kegiatan ini dikembangkan ke arah komersialisasi, maka perhitungan full costing sangat diperlukan agar penentuan harga jual tidak terlalu rendah dan tetap menutup seluruh biaya. Terakhir, dapat disimpulkan bahwa biaya produksi minyak goreng adalah semua total biaya variabel produksi per bulan adalah sebesar Rp6.463.800 atau Rp77.565.600 per tahun. Biaya variabel per kilogram minyak goreng adalah sebesar Rp25.650 dengan biaya per proses produksi sebesar Rp1.615.950. Berdasarkan analisis sensitivitas, perubahan harga CPO sebesar plus minus 10% dapat menyebabkan perubahan biaya produksi per kilogram sekitar Rp1.235. Sebagai kesimpulan, budget variabel merupakan anggaran yang bersifat fleksibel karena mampu menyesuaikan dengan perubahan tingkat aktivitas, sehingga lebih realistis dibanding anggaran statis. Berdasarkan studi kasus pada teaching factory pengelolaan CPO, pendekatan budget variabel terbukti efektif untuk unit produksi yang hanya menggunakan biaya variabel, karena mampu mencerminkan kebutuhan biaya secara lebih akurat. Perubahan biaya dalam budget variabel dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ada tenaga kerja tidak langsung, bahan pembantu, biaya pemeliharaan, listrik dan promosi. Faktor-faktor tersebut menyebabkan biaya produksi berubah seiring dengan tingkat aktivitas produksi. Selain itu, penyusunan anggaran variabel mulai dari proses identifikasi biaya hingga tahap penyajian sangat membantu manajemen dalam pengendalian biaya serta evaluasi kinerja. Secara keseluruhan, penerapan budget variabel mampu meningkatkan fleksibilitas, efisiensi, serta kualitas pengambilan keputusan manajerial dalam lingkungan produksi yang dinamis. Selanjutnya, solusi yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlu dilakukan perbaikan akurasi dalam pencatatan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja agar perhitungan biaya produksi menjadi lebih tepat. Yang kedua, pemantauan biaya variabel perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui perubahan biaya seiring dengan perubahan volume produksi. Yang ketiga, koordinasi antar bagian harus ditingkatkan, khususnya dalam menghadapi perubahan volume produksi, sehingga perencanaan dan pengendalian biaya dapat berjalan lebih efektif. Yang keempat, penggunaan analisis sensitivitas terhadap harga bahan baku perlu diterapkan guna mengantisipasi dampak fluktuasi harga terhadap biaya produksi. Kelima, pengembangan sistem informasi biaya yang lebih memadai diperlukan agar data biaya dapat diakses secara cepat, akurat, dan terintegrasi. Keenam, pemberian pelatihan kepada sumber daya manusia terkait penyusunan budget variabel sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam pengelolaan biaya. Ketujuh, untuk kegiatan produksi yang bersifat komersial, perlu dipertimbangkan penggunaan metode full costing agar penentuan harga jual lebih tepat dan mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.